Nama saya Nil Tamar Atus Sholihah, NIM 17106100021. Nah, kita akan membahas teorema 9.9. Jika f suatu fungsi ganda dan f besar n sama dengan sigma f d dengan d membagi habis n untuk semua bilangan asli n, maka f adalah fungsi ganda pola. Buktinya, ambil dua bilangan bulat positif m dan n dengan FPP dari m, n adalah 1. Apabila d membagi habis mn dan d sama dengan d1 kali d2, d1 dan d2 ini miliknya m sama n. Jadi D itu perkalian antara D1 dan D2. Karena faktor FPP dari M dan N sama dengan 1, maka D1 membagi habis D dan D2 membagi habis D. Dan FPP dari D1 dan D2 sama dengan 1. Dengan menerapkan rumus inversi Mobius, menggunakan teorema 9.8, maka rumus inversi Mobius di pembahasan sebelumnya itu adalah Fn sama dengan sigma mu d kali F besar N per D dengan D membagi habis N. Nah, karena tadi kita menggunakan Mn, maka Fn-nya kita rubah menjadi Fm kali N sama dengan sigma mu D F besar N-nya sama diganti M kali N per D dengan D membagi habis Mn sama dengan, kita pecah, tadi D adalah perkalian dari D1 dan D2. Nah, D1 ini milik pembagi dari M, D2 pembagi dari N. Jadi kita jabarkan, yaitu sigma mu D1 kali D2 F besar Mn per D1 kali D2 dengan D1 membagi habis M dan D2 membagi habis N sama dengan sigma mu D1 dipecah lagi kali mu D2 kali F M per D1 kali F N per D2 dengan D1 membagi habis M dan D2 membagi habis N sama dengan sigma mu D1. Nah, ini kita pecah D1 dan D2 nya sigma mu D1 kali F M per D1 dengan D1 membagi habis M kali sigma D2 sigma mu D2 kali F besar N per D2 dengan D2 membagi habis N. Jadi sama dengan F besar M kali F besar N. Jadi terbukti bahwa F adalah fungsi ganda karena F Mn sama dengan F besar M kali F besar N. Selanjutnya adalah D, fungsi bilangan bulat terbesar. Nah, fungsi bilangan bulat terbesar atau fungsi kurung persegi. Nah, bentuk kurungnya kurung tegak tapi ada garisnya.
bukan merupakan fungsi aritmetik atau fungsi teori bilangan sebab daerah asal atau domainnya adalah himpunan semua bilangan real, tetapi daerah hasil atau rangnya adalah himpunan bilangan bulat. Daerah asal berupa bilangan real dan daerah hasil itu berupa bilangan bulat. Definisi 9.8, suatu bilangan real X fungsi X, nah kurung persegi di dalamnya ada X, itu dibaca fungsi X adalah suatu bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X, yaitu fungsi X adalah bilangan bulat tunggal yang memenuhi fungsi X berada di antara X min 1 sampai X, atau X min 1 kurang dari fungsi X kurang dari sama dengan X. Nah, contoh ini kita yang pertama, fungsi bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan min 1 setengah atau min 1/2. Nah, itu min 1 yang sebelumnya itu tipe. Jadi A min 1 fungsi bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan min 1/2 adalah min 2. Nah, kita bisa memilih salah satu dari dua cara. Yang pertama, kita mengikuti dari definisi yang atas, yaitu harus memenuhi atau bilangan bulat tunggal yang memenuhi X min 1 kurang dari fungsi X kurang dari sama dengan X. Jadi X itu berada di antara X min 1 dan X, jadi tidak boleh bergerak ke kanan atau lebih dari X, paling tidak itu dia sama dengan X. Atau dengan cara yang kedua, bisa kita langsung bulatkan ke bawah, bulatkan ke kiri. Kenapa dibulatkan ke kiri? Karena syaratnya adalah kurang dari atau sama dengan X, maka kita bulatkan ke kiri. Nah, jadi fungsi bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan min 1/2 sama dengan min 2. Ini kalau kita bulatkan ke bawah atau bulatkan ke kiri. Jadi min 1,5 bisa digambar mungkin di garis bilangan. Bilangan bulat terbesarnya min 2, atau bisa dengan syarat yang di atas, X min 1 berarti min 1,5 min 1 jadi min 2,5. Nah, fungsi X nya itu fungsi bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan min 1,5 itu berada di antara min 2,5 dan min 1,5. Ada 0, ada min 1 dan min 2. Nah, kita pilih yang min 2.
karena bilangan bulat terbesar. Atau bisa juga dibulatkan seperti tadi yang saya contohkan. Lalu yang B, fungsi bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan akar 3. Nah, ini kita pakai syaratnya tadi, akar 3 min 1, akar 3 itu 1,73 dikurangi 1 berarti 0,73. Lalu berarti fungsi dari akar 3, bilangan bulat terbesar dari akar 3 itu berada di antara 0,73 sampai 1,73. Nah, berarti ada bilangan bulat terbesarnya ada di 1. Benar ya? Atau kita bulatkan tadi akar 3 itu sama dengan 1,73. Nah, kita bulatkan ke bawah jadi 1. Kenapa jadi 1? Padahal kan itu 1,73. Nah, angka setelah koma itu lebih dari 5. Seharusnya dibulatkan ke atas. Kenapa? Karena tadi sesuai dengan definisi, yaitu bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan. Jadi dia tidak boleh lebih dari X-nya. Lalu fungsi dari 1/5 itu sama dengan 0. Dari mana? 1/5 itu sama dengan 0,2. Kita bulatkan ke kiri, kita ambil bilangan bulat terbesar, tunggal itu 0. Atau bisa juga dari definisi, yaitu X min 1 berarti 0,2 min 1 berarti negatif 0,8 dan 0,2. Jadi kita cari bilangan bulat terbesar yang berada di antara negatif 0,8 sampai 0,2. Nah, maka kita temukan 0 karena dia bilangan bulat terbesar antara negatif 0,8 dan 0,2. Nah, selanjutnya pi, fungsi dari pi, poin D ya, fungsi dari pi sama dengan 3. Nah, itu pi itu 3,14. Nah, 3,14 kita bulatkan ke bawah atau ke kiri, bilangan bulat terbesar jadi 3. Lalu negatif lalu yang fungsi dari min pi sama dengan min 4. Min pi berarti min 3,14. Kita bulatkan ke kiri berarti dari X min 1 ya, X min 1 berarti min 3,14 min 1 min 4,14. Nah, berarti kita cari bilangan bulat terbesar yang memenuhi atau yang berada di antara min 4,14 sampai
min 3,14. Nah, jadi kita temukan negatif 4. Atau bisa juga kita bulatkan ke kiri. Jadi min 3,14 jika kita bulatkan ke kiri, maka didapatkan negatif 4. Oke, lanjut. Jadi fungsi X sama dengan X jika dan hanya jika X suatu bilangan bulat, sehingga untuk suatu bilangan real X dapat ditulis sebagai X besar sama dengan fungsi X plus theta, dengan theta berada di antara 0 sampai 1. Salah satu penggunaan konsep fungsi bilangan bulat terbesar ini adalah menentukan banyaknya faktor prima yang muncul membagi n faktorial. Contoh, berapa kalikah bilangan 3 muncul sebagai pembagi dari 9 faktorial? Nah, kita ke penyelesaiannya. 9 faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 kali 9 sama dengan, nah tadi kan untuk menentukan penggunaan konsepnya itu untuk menentukan banyaknya faktor prima yang muncul. Nah, jadi bilangan-bilangan yang ada di 1 sampai 9 ini kita cari faktor primanya. Nah, seperti ini. 4 itu bisa kita sederhanakan lagi menjadi 2 pangkat 2. Kita ganti ke bentuk pangkat. Lalu yang 5 tidak bisa. 6 kita bisa cari faktor primanya, yaitu 2 kali 3. Lalu 8 kita bisa cari faktor primanya 2 pangkat 3. 9 bisa kita cari faktor primanya, yaitu 3 pangkat 2 sama dengan, nah kita jadikan satu. Jadi faktor prima tadi ada 2, 3, 5, 7. Nah, 2-nya pangkat 7 kali 3 pangkat 4 kali 5 kali 7. Ini berarti bilangan 3 muncul sebagai pembagi 9 faktorial sebanyak 4 kali. Nah, 4 kali ini didapat dari mana? Yaitu didapat dari pangkatnya, eksponen dari 3. Nah, di situ kan ada 3 pangkat 4. Jadi, bilangan 3 itu muncul sebagai pembagi 9 faktorial sebanyak 4 kali yang ditunjukkan oleh eksponen dari 3, eksponen itu pangkatnya ya, dalam bentuk kanonik dari 9 faktorial. Nah, bentuk kanoniknya ini tadi ya, 2 pangkat 7 kali 3 pangkat 4 kali 5 kali 7. Selanjutnya adalah teorema 9.10 yang akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih.